Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan nyetir, lebih tepatnya dari rumah menuju ke Jogja. Sebenarnya ke Klaten sih, tapi kayaknya malam ini aku mau ke Jogja dulu karena hari ini aku dimintain tolong sama Mas Ridwan untuk bawa si Setrum. Ya, ini adalah Hyundai Ioniq 5 dengan kilometer. Nanti kita akan menemukan kilometer cantiknya di 66666. Jadi ini kilometernya sudah 66.000 teman-teman. Dan ini kayaknya mobilnya belum dicuci ya, karena kelihatan kotor tuh. Dan ini nggak tahu kenapa nih, kok begini ya warnanya ya. Tuh. Begitu ya. Aku nggak ada info juga tuh dari Mas Ridwan warnanya kenapa kayak gitu. Terus nanti kayaknya sampai di Jogja kita cuci ya, karena ini kelihatan kayak habis perjalanan jauh gitu loh. Nah, untuk mobilnya seperti ini. Kita dulu udah pernah juga ya bikin video bawa mobil ini dari Klaten ke Jakarta. Dan hari ini kita akan bawa mobil ini dari Jakarta ke Klaten, tapi kita akan ke Jogja dulu. Kita akan lihat berapa kali ngecharge dari Jakarta ke Jogja dengan mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Kita langsung berangkat aja kali ya. Yuk, lihat bagian dalamnya. Ini kalau di-unlock, dia tuh akan terbuka seperti ini handle-nya. Tapi kalau kita kunci atau kita lock, dia akan masuk ke dalam si handle-nya. Gitu ya. Yuk, kita masuk. Ini kondisi mobilnya sudah nyala ya teman-teman. Jadi sengaja aku nyalain biar adem bagian dalamnya. Kita tutup. Nah, masuk ke dalam sini kita langsung berasa lagi di dunia yang berbeda gitu, karena ini peredamannya luar biasa, suara dari luar tuh nggak ada sama sekali. Dan ini matiin hazardnya deh. Baterainya masih ada 94% dan bisa jalan 419 km, berarti ini bisa jalan dari Jakarta sampai ke Semarang sih nggak sampai ya, karena Semarang itu 450. Paling nanti kita akan ngecharge-nya di daerah antara Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang. Di antara itulah kita akan ngecharge, nanti mungkin di sekitaran 30-40% kita akan berhenti ngecharge. Nanti teman-teman lihat ya, sisa 40%-nya tuh di kota mana atau di kilometer berapa. Jadi bagian dalamnya seperti ini. Aduh, ini GoPro-nya lepas. Bagian dalamnya seperti ini, di bagian sini ada head unitnya, di bagian sini ada instrumen cluster atau MID-nya, informasi semua ada di bagian sini. Ini ada timernya, terus ada range-nya 419 km, kilometernya 66635. Jadi nanti 66666-nya mungkin di daerah Karawang atau Cikarang mungkin ya. Terus di bagian setirnya kayak gini, ya teman-teman udah sering lihat lah ya Ioniq 5 seperti apa. Terus di sini ada pengaturan AC dan juga media home. Ini kesini ya home-nya itu. Oh, ini home-nya. Ternyata home-nya tuh dia nampilin ini ya. Nampilin gambar mobil, baterai dan juga range-nya. Terus ada jamnya, ada tanggalnya. Sekarang tanggal 9 April hari Rabu. Terus di sininya kosong. Jadi di sini tuh lega banget bagian bawahnya. Di sininya ada lighternya 12 volt 180 watt. Tuh, kita bisa colok lighter sini. Dan ini casnya semuanya USB Type A. Jadi tidak ada USB Type C di sini. Terus ada wireless charger. Tuh, tinggal taruh HP kita di sini dan bisa ngecas tanpa kabel. Terus juga seperti biasalah bagian dalamnya kayak gini ya. Ini udah dikasih dashcam Blackview. Terus di bagian belakangnya lihat, ini aku bawa barang, bawa laundryan. Tuh, coba itu. Ya, seperti itulah ya. Aku tuh
Mungkin teman-teman yang udah ikutin aku 3 tahun, 4 tahun ke belakang udah tahu ya. Aku tuh kalau dimintain tolong sama Mas Ridwan tuh nggak pernah yang namanya nolak, nggak pernah nanya ngapain, kemana, baliknya kapan, nggak pernah. Jadi dimintain tolong, bla 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 bla, oke, langsung oke aja udah. Nggak pernah nolak-nolak tuh nggak pernah. Selama masih bisa pasti aku okein gitu. Untuk interiornya ya, teman-teman udah sering lihat lah ya Ioniq 5 seperti apa. Terus nih kaca atasnya nih besar banget kacanya tuh, sampai belakang, dan ini bisa ditutup tentunya. Nih tutupnya nih, tuh bisa ditutup kalau panas ya. Better sih kalau siang-siang ditutup kayak gini. Nah langsung berasa adem banget gitu loh. Oke, jadi kita langsung aja berangkat. Sekarang jam 8:51 menit ya, anggaplah jam 9 kita start. Planningku sih sampai di Jogja itu tidak sampai Isya lah ya, maksimal maghrib sampai sana. Jadi mari kita berangkat. Hey, jadi kita sudah mulai jalan ya. Ini kita mau lewat jalan tol baru ya, nanti tembusannya itu langsung ke Cibitung. Itu tol yang sangat memangkas waktu tapi sangat mahal tarif tolnya. Jadi itu bener-bener di Jakarta tuh ada beberapa ruas tol yang benar-benar untuk membeli waktu. Itu banyak, dan biasanya ruas tol itu sepi banget karena mahal. Tapi memang orang-orang yang lewat situ orang-orang yang ingin membeli waktu. Contohnya ya jalan tol yang akan kita lewati nanti. Itu benar-benar motong waktunya lumayan banget dibanding kita lewat jalan tol lingkar luar atau JOR ya, Jakarta Outer Ring Road. Itu kita jauh lebih hemat waktu kalau lewat jalan tol baru ini. Sebutannya JOR 2 juga ya, lingkar luar 2 gitu ya. Memang kalau dari sisi jarak memang lebih muter gitu sih dibanding tol lingkar luar, tapi dari sisi waktu itu bener-bener memangkas banget. Dan ini mobil ini teman-teman, ini usianya udah 3 tahun kalau nggak salah ya. Kemarin Mas Ridwan juga baru review lagi mobil ini, videonya yang ini. Dan di situ dijelaskan kalau mobil ini usianya sudah 3 tahun dengan kilometernya sudah 66.639. Itu di bagian interiornya tuh kayak masih sama loh dari pertama beli. Ini terakhir aku bawa mobil Ioniq 5 itu udah lama banget ya. Kayaknya udah 1 tahunan lebih nggak nyetir mobil ini. Dan emang iya nggak terlalu beda rasanya dulu dan juga sekarang. Jadi aku kalau lagi bawa Hyundai Ioniq 5 pasti bawa mobilnya yang ini nih, si Setrum ini, plat nomornya Setrum ya dibacanya. Dan emang kayak nggak ada bedanya gitu loh. Peredamannya masih bagus. Tadi teman-teman dengar ya ada suara motor RX King lewat. Itu nggak terlalu kedengeran lah. Padahal kalau kita dari luar tentunya itu berisik banget. Cuman dari dalam sini nggak terlalu kedengeran itu suara motornya. Dan fitur-fiturnya juga masih oke semua. Kayak kaca spion, kamera yang ada di instrumen cluster itu masih nyala semua dan juga masih normal. Kalau kemarin Hyundai Palisade-nya Mas Ridwan tuh di sebelah kiri, kamera kiri yang ada di spion itu udah agak keluar-keluar, gambarnya nggak enak gitulah dilihat. Tapi kayaknya itu cuma soketnya aja, bukan dari kameranya. Tapi mobil ini masih normal semua, masih jalan semua. Dan juga baterainya dari rumah sampai ke sini kita udah jalan 5 km ya. Baterainya baru berkurang 1%. Jadi mobil ini bener-bener masih oke banget loh. Padahal usianya udah 3 tahun. Siapa teman-teman yang udah pernah nyetir Hyundai Ioniq 5 bisa cerita juga pengalamannya di kolom komentar di bawah. Nah PR-nya ini kalau mau masuk jalan tol yang baru ini ya, kita melewati jalanan yang lumayan padat dan juga jalannya sempit. Terus suka ada yang berhenti pinggir jalan kayak gini dan makan jalan gitu loh. Jadi harus bersabar-sabar lah ya. Dan jalan ini kalau lurus terus itu ke arah Masjid Kubah Emas. Karena nggak ya suara cicit dari belakang ini, dari kardusnya mesin HL. Nggak tahu itu mesin HL isinya apa tuh. Kayaknya isinya itu deh buat
cuci mobil, semprotan cuci mobil gitu. Jadi emang mobil ini dikhususkan untuk bawa barang. Di bagian belakangnya juga barangnya banyak tuh ya. Jadi mobil ini tuh bisa nyetir sendiri teman-teman. Nah kalau udah di jalan tol kayak gini, garisnya jelas, udah kita tinggal aktifin mode apa ya bisa dibilang ya, modenya itu kayak ya autopilot gitu ya. Ya udah nggak perlu megang setir lagi karena mobilnya udah ngebaca garisnya dan ini masih berfungsi dengan baik untuk gerakin setirnya. Udah, kita bener-bener tinggal mantau doang. Ini aku nggak pakai cruise control ya, jadi aku injak rem dan juga gasnya masih sendiri. Tapi ini bisa juga kita aktifkan cruise control. Udah, kalau ada cruise control ini bener-bener nggak perlu diapa-apain lagi. Cuma kita perlu kalau ngubah jalur kayak ini kan kita pindah ke tengah karena di sebelah ada yang ngedim-ngedim, udah kita pindah ke tengah gitu aja. Dan ini kayaknya nggak perlu dipegang ya, dari tadi belum ada warning untuk megang setir gitu. Jadi di beberapa mobil, mungkin di sini juga aku lupa, walaupun kita aktifkan untuk dia nyetir sendiri, kita tuh tetap ada beberapa, mungkin 1 menit sekali kita harus megang setir. Jadi untuk memastikan si komputernya kalau orang di belakang kemudinya tuh masih standby gitu. Jadi nyentuh aja, nyentuh stop gitu, terus kita lepas lagi deh. Nah kalau kita nyalain lampu sen, dia akan otomatis off gitu. Nanti kalau kita udah matikan lampu sennya, dia on lagi. Udah, gitu doang. Dan ini masih berfungsi dengan sangat baik. Enak ya. Mobil-mobil sekarang itu benar-benar memudahkan banget, memanjakan banget pengemudinya. Tapi memang Ioniq 5 ini luar biasa sih. Salah satu mobil yang ada di wishlistku mobil ini, Ioniq 5. Bener-bener seenak itu, suspensinya enak banget, nyaman banget suspensinya. Dia tuh suspensinya gimana ya bisa dibilang, terlalu empuk enggak, terlalu keras apalagi. Ini bener-bener pas aja gitu, rasanya tuh enak gitu nyetir mobil ini, apalagi jadi penumpang ya. Ayunan suspensinya tuh entah mengapa menurutku perfect, menurutku ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nyetir Ioniq 5 atau ada yang pernah jadi penumpang di mobil Ioniq 5, bisa komen juga bagaimana suspensinya dari Ioniq 5. Kalau Ioniq 6, Ioniq 6 itu aku udah pernah coba waktu itu di Gias Surabaya, tapi itu cuma muterin mall doang, jadi nggak berasa bagaimana suspensinya tuh nggak berasa. Kalau Ioniq 5 kan udah sering nyetir kota-kota, beberapa kali juga nyetir luar kota seperti sekarang, jadi bener-bener udah ngerasain bagaimana enaknya di dalam mobil ini. Dan mobil ini ya, kalau kita mau ngebut gitu ya, mau kencang, bisa banget. Dia tuh bener-bener ya namanya listrik ya, tenaganya instan gitu. Jadi ini mobil yang pengen banget ya, entah kapan kalau ada rezeki pengen mobil ini. Dan harganya juga sekarang udah secondnya tuh udah hampir setengahnya deh. Coba teman-teman bisa cek di online gitu ya, harganya udah setengahnya loh dari barunya pada saat itu. Nah tuh, keep hands on steering wheel, jadi kita pegang, udah lepas lagi. Itu untuk memastikan kalau di belakang kemudinya masih standby orangnya. Sampai di Cibitung, jadi kita akan inline di jalan tol
Jakarta Cikampek. Nah, minusnya kalau lewat jalan tol sini adalah untuk kita yang bawa mobil pribadi yang kecil seperti ini ya, kita tuh nggak bisa lewat jalan tol MBZ atau yang layang itu ya, karena kita ya muncul-muncul langsung di Cibitung soalnya. Dan berapakah tarifnya dari gerbang tol Limo tadi ya, dari rumah, dari Limo ke Cibitung ya? Mari kita lihat tarifnya berapa. Tadi kita udah ngetap 2 kali ya, di Limo sekali, terus di Cibubur itu 15.000 tambah 5.500. Jadi sampai sini udah 20.500. Nah, ini di depan kita ada ngetap lagi nggak ya di gerbang tol Cibitung ini? Harusnya sih ada. Kita lihat berapa totalnya dari gerbang tol Limo sampai kita masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek. Ya, mari kita lihat. Berapakah bayar tolnya? 48.500. Wow, gokil. Emang beneran mahal ya lewat situ ya. Jadi 20.500 tambah 48.500 dari gerbang tol Limo sampai kita masuk ke Cikampek ini. Tapi memang motong waktunya tuh jauh banget. Jadi ya itu, jalan tol tadi adalah jalan tol untuk membeli waktu. Jadi selamat datang di jalan tol Cikampek. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Baru saja melewati gerbang tol Cikampek Utama, dan melewati gerbang tol Cikampek Utama ini langsung lumayan kosong nih. Jadi tadi ramenya tuh sampai Karawang Barat itu ya, sampai situ-situ lah. Pokoknya banyak truk-truk yang keluar dari jalan tol dan langsung sepi jalannya, dan kita bisa memacu kendaraan 100 km per jam. Kalau dari tadi tuh kita cuma 60, udah paling bagus 60 tadi tuh. Tapi sekarang udah bisa 100, mantap. Sebelah kita sekarang ini adalah bus Bukit Jaya. Warnanya bagus banget, asli. Warnanya bagus banget. Biru muda ketemu kuning. Velgnya dia pakai velg aluminium. Wah, ini keren banget sih. Ini perpaduan warnanya mantep. Asli cakep banget. Dan busnya tuh kinclong gitu loh. Nih. Dia memakai bodi jet bus 5. Asli keren banget. Keren. Nah, ini kita keluar. Oke. Menuju ke Rosin Subang Rest Area. Sekarang jam 10 lewat 49 menit. Ini kita exit di Subang. Semoga ini kita bertemu sama bus ya. Harusnya sih bus pemberangkatan pagi dari Jakarta seperti Rosalia Indah yang dari Bitung maksudnya. Terus ada Juragan 99 Trans yang dari Poris. Itu harusnya masuk jam segini sih. Kita lihat ya, apakah ada bus Rosalia Indah double decker jam segini? Mari kita lihat.
Sudah sampai di Rosin Subang Rest Area. Ini tumben banget parkirnya nggak pada di depan, jadi ya udah aku aja parkir di depan. Ini ada Juragan 99 Trans kan jam segini. Tuh. Ih, cuma satu doang dong. Rosalia belum ada yang masuk, apa udah pada berangkat ya? Hanya ada si Gundam. Oke lah kalau gitu. Ya, sekarang kita makan dulu. Kita parkir depan pintu banget ya. Ya, kita masuk. Nah, sekarang di sini ada kursi pijatnya. Ini bisa pakai uang 10.000 sampai dengan 100.000. Mari kita masuk. Ternyata bus double deckernya Rosalia itu udah berangkat semua. Jadi yang tersisa di sini ya ini aja. 1, 2 bus Rosalia Indah, 1 bus Kalingga Jaya. Sekarang Kalingga Jaya juga servis makannya di Rosin Subang Rest Area, dan 1 Juragan 99 Trans. Ya, double deckernya udah jalan semua Rosalia. Cepet banget ya, jam 11 udah pada jalan. Ini yang tadi kita barengan exitnya. Oke, sudah selesai makan. Kenyang sekali. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali. Baterainya tersisa 67%. Range-nya di 314 km. Oke, lanjut jalan lagi. Perjalanan kita sampai ke Jogja itu tersisa 458 km lagi. Tapi sepertinya kita harus ngecharge. Bentar, lagunya copyright. Tapi sepertinya kita harus ngecharge. Kita lihat ya, 40%-nya atau 35%-nya di daerah mana. Kalau feelingku sih di antara Brebes, Tegal, Pemalang. Di antara 3 tempat itu ya. Kalau di situ sih rest areanya sih harusnya semuanya ada SPKLU-nya ya. Jadi aman. Hampir aja barusan kita ngerem mendadak banget. Untungnya belakangnya lumayan jauh ya. Ini gara-gara ada truk, tiba-tiba dia ke kanan. Jadi ini yang nyebelin sih. Banyak sekali kita sering temu ya kalau di jalan tol Trans Jawa ini, truk yang tiba-tiba ke kanan, ngesennya tuh belakangan. Jadi ambil jalur dulu, dia baru nyalain lampu sen. Dan dia nyusul truk. Jadi kan ada truk pelan sebelah kiri nih. Ini dia nyusul ke sebelah kanan. Dia nyusul aja, itu kecepatannya cuma 50 km per jam. Kebayang nggak yang disusul itu kecepatannya berapa? Gitu. Jadi kalau ada truk, kita benar-benar perhatikan sih. Kalau kita mau nyusul truk yang pelan sebelah kiri, kita kasih dim dulu dari jauh. Kita kasih lampu jauh gitu, biar dia notice ada kita. Tapi kadang nggak dilihat juga sih. Kadang dia nggak ngeliat spion juga, jadi main langsung ambil aja jalur kanannya. Itulah yang mengerikan di jalan tol Trans Jawa, lebih tepatnya di Indonesia. Running low, keep running. I'm
jam 1 siang kita masuk di rest area kilometer 228. Kita cari ya di mana SPKLU. Oh, ini dia. Ternyata sekarang di sini ya. Kayaknya dulu tuh di belakang deh SPKLU-nya. Sekarang tuh dia di depan. Jadi kita masuk langsung bertemu dengan SPKLU-nya. Jadi ini kita langsung parkir aja. Wah, keren banget SPKLU-nya di paling awal gitu loh. Terus ada tempat nunggunya juga. Kayaknya masih bau-bau mudik ya. Jadi dikasih fasilitas yang oke banget nih untuk orang-orang yang bawa mobil listrik. Kayaknya aku parkir nggak lurus deh nih. Oke, yuk kita lihat SPKLU-nya seperti apa di kilometer 228 rest area ini. Let's go. Jadi ini dia untuk SPKLU di rest area kilometer 228. Jadi bisa dibilang rest area kilometer 228 ini untuk kita yang bawa electric vehicle itu SPKLU-nya bagus. Karena kita masuk rest area, langsung bertemu dengan SPKLU-nya, dan ini ada atapnya yang proper. Terus lihat, ada tendanya dari PLN Mobile gitu. Mari kita isi dulu. Jadi ini untuk isi, dia ada di sini. Kita langsung buka aja. Oke, jadi sudah bayar dan sudah kita ambil nozzle-nya. Kita langsung aja colok ke sini. Set. Oke. Langsung proses pengisian. Tuh. Ini tadi aku ngisinya itu di 40 kWh. 40 kWh itu tadi kalau dirupiahkan sekitar Rp108.000. Dan ini belum kelihatan ya untuk waktu tersisanya berapa. Oke, pengecekan kabel. Terus mana ya, kok lama munculnya. Biasanya tuh ada tersisa waktunya berapa gitu. Kita tunggu aja ya. Nanti kalau udah kelihatan sisa berapa, baru kita tutup pintunya. Terus kita kemana gitu ya, jajan. Nah, ini dia. 36%. Ini waktu tersisanya 38 menit. Oke. Jadi pas nih sambil kita istirahat isoma ya. Istirahat sholat makan, tapi tadi udah makan. Jadi terakhir aku bawa mobil ini dari Jakarta ke Klaten, Jogja, sama persis. Itu 35% di rest area ini. Jadi kalau nggak salah aku bawa mobil ini terakhir tahun lalu, itu masih sama persis untuk penggunaan baterainya. Dari Jakarta sampai ke sini, sisa 35%. Jadi bisa dibilang, 1 tahun ini, baterai mobil Ioniq 5 ini nggak ada pengurangan sama sekali. Karena aku inget banget, sampai sini tuh 35%. Nah, tuh lihat. Udah 38. Cepet banget ya ngisinya ya. Jadi kalau udah posisi ngisi gini, kita mau tinggal nih mobilnya, ya udah tinggal di lock aja. Tuh. Oke, jadi dia tetap ngisi, mobilnya sudah di lock, jadi aman untuk kita tinggal. Oke. Yuk, kita jajan dulu. Di sana ada Indomart, ada Alfa Express. Tuh, udah 41%. Cepet banget kan? 42. Yuk, kita jajan dulu yuk. Jadi di sini tuh ada banyak nozzle-nya, ada 1, 2, 3, di belakang ada lagi 4, ada lagi 5. Jadi kalau di sini tuh ngecharge nggak berebutan teman-teman, karena nozzle-nya banyak. Oh, ada lagi. Ini kayaknya yang kecil-kecil ini tambahan kali ya, karena kemarin lagi musim mudik. Oh, ada tendanya. Keren. Ada dispensernya, walaupun nggak ada isinya. Yuk, kita jajan dulu. Ternyata di sini tuh ada penginapan, namanya Bobokui. Ini harganya 60.000 per 4 jam, bukan per hari ya. Tapi ini kayaknya lagi tutup. Tuh, tutup. Itu juga pintunya tulisannya tutup. Ini posisinya tepat di depan toilet. Dan ini akan coming soon
toilet premium fasilitas berbayar. Yoi, dapat free air panas, sampo, sabun, tisu, satu set sikat gigi dan hand dryer. Cuma 5.000. Mantap. Segera ya toilet premiumnya. Sudah kembali ke mobil. Mari kita lihat sudah berapa persen terisinya. Jadi selain kita bisa lihat di mesin SPKLU-nya, kita juga bisa lihat di instrumen klasternya. Nah, tuh lihat. 100%-nya tersisa 4 menit lagi. Tuh, 98%. Dan range-nya jadi 546. Kilometernya udah lewat ya, kilometer cantiknya. Oke, jadi kita tunggu lagi 4 menit. Sebentar lagi. Gini total kita sudah nge-charge selama 44 menit. Tersisa 4 menit lagi. Oh iya, aku baru tahu kalau di Ioniq 5 itu ada leg rest-nya. Dan ini leg rest-nya masih berguna dengan baik ya. Jadi ini untuk tombol leg rest-nya. Tuh. Masih bisa dinaikkan dan maksimalnya dia segini. Tuh. Ini maksimal leg rest-nya. Aku baru sadar loh ada leg rest-nya. Ini apa ya? Kok gitu? 99%. Sedikit lagi. Ya, sudah selesai ya. Sekarang kita bisa cabut. Kita kembalikan nozzle-nya ke sini. Oke, kita tutup yang bawahnya dan kita close. Oke. Kita bisa lanjut jalan lagi. Let's go. Nah, sudah 100% dan ini jadi 489 km. Oke, jadi total kita berhenti di rest area kilometer 228 itu 51 menit. Jadi pas banget tuh untuk istirahat, sholat, makan. Jadi kalau tadi aku nggak makan dulu di Subang, pas banget. Jadi kita total berhenti cuman ya 51 menit. Tapi karena tadi berhenti lagi di Subang, jadi ya 1,5 jam totalnya ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi tipsnya itu kalau untuk bawa mobil listrik atau electric vehicle seperti ini, kita sebelum berangkat, kita harus menentukan titik-titik di mana nanti kita akan melakukan pengisian baterainya. Ini nggak tahu ya, kita ada berhenti lagi untuk ngecharge di rest area Pendopo atau langsung ke Jogja. Nanti sampai Jogja baru kita cari tempat untuk ngecharge yang ada fast chargingnya gitu. Aku belum cari-cari lagi sih fast charging di Jogja itu ada di mana. Nantilah kita cari-cari kalau udah sampai ya. Oke, kita kembali masuk ke jalan tol. Udah 100% lega rasanya. Gerbang tol Kali Kangkung Semarang, dan seperti inilah kondisi di gerbang tol Kali Kangkung. Terpantau sudah sepi ya teman-teman. Sudah tidak ada aktivitas seperti mudik ataupun arus balik lagi. 369.500 rupiah. Wow, nyaris 400.000 dari Subang ke sini. Berarti dari Jakarta itu ya anggaplah 450.000 lah ya. Dari Jakarta sampai ke Kali Kangkung Semarang. Next pemberhentian kita adalah di rest area Pendopo. Kilometer berapa aku lupa, 456 kalau nggak salah.
jembatan penyeberangannya gitu loh. Jadi kita akan isi lagi baterainya. Bentar, ini SPKLU-nya di mana? Oh, ini ambil kanan. Udah mau hujan lagi, gelap banget. Ini sih fix hujan bentar lagi nih. Kita mau ngecas lagi. Ternyata meleset lumayan jauh ya. Tadi kan aku bilang aku nebak 38% ya. Ternyata sekarang menjadi 32% menuju 31. Bentar lagi 31% nih. Sekalian mau makan lagi di sini karena di sini tenan makanannya lumayan banyak ya. Jadi kita bisa mengenyangkan perut lagi di sini. Ini mana sih iniannya? Ini jalanannya direkayasa gitu loh. Jadi agak membingungkan. Aduh, SPKLU-nya di sebelah mana? Oh, depan lagi. Jauh banget SPKLU-nya, guys. Dari lobi utama. Oh, ini dia. Wih, kita ngecharge-nya bareng sama mobil. Mobil apa ini? Nah, jadi yang fast charging-nya dipakai ini CCS 2. Tapi udah 94%. Bentar lagi berarti ya. Ini Cademo ini apa ya? Cademo. Jadi kita tunggu saja. Ini selesai. Sekarang sudah 96%. Tuh. 96%. Bentar lagi. Karena kalau mau pakai yang itu, ini cuma 30. Tuh. 30 kW. Jauh banget. Ini 120. Tapi paling kencang tetap yang tadi sih di kilometer 228 itu 200 kW. Kita nge-charge sampai 100% tadi cuman nggak sampai 50 menit ya. Ayo, sebentar lagi 100%. Oke, nge-charge untuk yang kedua kalinya. Belum jalan ya. Harus nunggu beberapa saat dulu. Oke, sepertinya sudah masuk. Oh ya, udah masuk. Kita lihat di sini. Nah, tuh 31% ya. Tapi ini nggak ada waktunya gitu loh. Tuh. Jadi waktunya kita bisa lihat di aplikasi SPKLU PLN Mobile. Kalau di sininya nggak ada waktunya. 1% cepat banget. Langsung 32. Oke, kita tinggal. Oke, jadi kita tunggu. Ngecharge itu kalau di aplikasi itu waktunya 25 menit saja. Jadi mari kita ke dalam gedung rest areanya untuk istirahat dulu, sholat sebentar, makan juga kali ya, ngemil-ngemil aja sih. Let's go. Wih, E36. Dan cukup ramai rest areanya. Memang rest area ini selain rest area, ini menjadi tempat wisata juga sih. Karena di sini tenannya tuh banyak, udah kayak mall gitu loh. Jadi ini orang-orang nggak cuman istirahat, tapi bisa kayak berwisata, mau yang di sini atau di seberang sana. Ya, jadi sekarang berada di Tongchi Tea House. Tadinya mau makan, cuma ternyata antriannya 4 meja dan kira-kira setengah jam. Jadinya aku putuskan untuk tidak makan, kita ngeteh-ngeteh aja. Karena kalau kita lama-lama, takutnya nanti di mobil itu ada yang mau ngecharge pakai ultra fast charging. Jadinya nanti mereka nunggu dan nggak enak. Gitu. Ini plus minusnya ngecas mobil listrik tuh, karena fast chargingnya cuma 1, jadi kita agak worry gitu loh, takutnya ada orang yang ngantri. Jadi yaudah, kita ngeteh-ngeteh aja, makannya nanti aja kalau udah sampai di tujuan ya.
Kasih. Tuh. Jadi pesennya teh poci doang. Gelasnya dapat 2 ya. Gelasnya kecil banget. Cuma segini gelasnya. Ini teh melati premium. Ini tehnya kayak teh yang di itu, di apa? Di KAI, di kereta. Sudah mau full. Tadi di aplikasi PLN Mobile itu sudah 96% atau tersisa 6 menit lagi menuju ke 100%. Jadi ini aku kembali ke mobil lagi. Ini kita sudah 50 menit, hampir 50 menit di rest area. Jadi kurang lebih waktunya sama ya. Tadi kita di rest area kilometer 228 dengan ultra fast charging 200 kW. Ternyata waktunya hampir sama dengan ultra fast charging yang 120 kW. Nih, kita lihat di sini berapa persen? Nah, 97%. Tapi di sini tidak ada sisa waktunya. Ini kayaknya aku mau copot aja. Kita stop charging di 97%. Karena kalau ngecas itu, kalau sudah di atas 80%, itu kecepatannya akan berkurang. Jadi yang tadinya dari 40 ke 80 cepet banget, tapi dari 80 ke 100 itu agak slow. Kenapa begitu? Karena supaya menjaga kesehatan dari baterainya. Jadi ketika udah 80%, kecepatan pengisiannya itu dikurangi supaya baterainya tuh tidak cepat. Kalau HP zaman dulu baterainya ngembung gitu. Jadi 80 ke 100 itu pelan dan lama. Gitu. Nah, ini udah 98%. Oke, jadi kita stop charging aja. Oke, 98% dengan range 526 km. Let's go, kita lanjut jalan lagi. Jadi, kalau teman-teman tadi lihat kaget ya, tadinya 526, range-nya tiba-tiba jadi 494. Ya, karena itu pengaruh dari AC. AC dari mobil listrik itu berpengaruh sekali kepada pemakaian listriknya. Jadi kalau kita nyalin AC, otomatis range-nya itu akan berkurang. Gitu teman-teman. Begitu juga dengan seberapa dalamnya kita injak gas. Makin dalam kita injak gas, makin cepat habis baterainya. Jadi bawa mobil listrik harus pintar-pintar lah. Terutama dalam mengukur berapa kilometer sisanya, di mana tempat ngecas selanjutnya. Apalagi kalau lagi jalan jauh seperti ini. Oke? Kita lanjut jalan lagi, kita akan keluar di jalan tol, keluar di gerbang tol mana ya? Kemarin kan sempet sampai deket-deket Prambanan ya. Kalau sekarang nggak tahu nih, kita lihat ya, ujungnya di tol mana. Kita sudah sampai di ujung jalan tol ke arah Jogja. Ternyata ini keluarnya di gerbang tol Klaten. Kemarin tuh kalau nggak salah sempat dibuka sampai Prambanan deh. Cuma udah ditutup lagi. Mungkin kemarin fungsional aja ya. Dan mari kita lihat dari gerbang tol Banyumanik sampai ke Klaten, berapakah bayarnya? Mari kita lihat. Berapa? Hayo. Ini belum ada daftar harganya loh. Dari mana gitu asal. Semoga nggak kurang ini ya. Oh, dari Banyumanik 135.500. Jadi total berapa tuh kita dari gerbang tol Limo sampai ke Klaten? Ya kira-kira seginilah total untuk bayar tolnya. Jadi kalau bawa mobil listrik seperti ini, bayar tolnya itu jauh lebih
mahal dibandingkan isi baterainya. Jauh banget, berkali-kali lipat. Dan sebenarnya kita tuh tanpa ngecas lagi di pendopo tadi cukup-cukup aja sampai ke Jogja. Karena aku takut ya tipis-tipis gitu baterainya, jadi lebih baik ngecas aja biar aman gitu. Jadi sebenarnya Jakarta Jogja pakai mobil ini kalau berkendaranya irit ya, eco gitu, kita konstan 100 km per jam, harusnya bisa aja sih, harusnya ya. Tapi tergantung kaki, tergantung pemakaian AC, tergantung mode berkendara yang dipakai, banyak faktor lah kalau untuk mobil listrik. Kita tinggal belok kanan menuju ke Klaten, Jogja. Kalau ke kiri ke Jatinom menuju ke Kartosuro, belok kiri gitu. Selamat pagi, ini hari selanjutnya. Jadi aku nginep di Jogja, lebih tepatnya di Prawiro Taman. Dan nginep di hostel yang biasanya dulu kalau kayak sebelum pandemi ya, kalau ke Jogja aku pasti nginep di situ. Namanya Oke Baik Hostel. Itu penginapan dengan harga 100 ribuan. Bahkan kalau lagi hari-hari tertentu bisa di bawah 100 ribu per malam. Tapi PR-nya adalah kalau kita bawa mobil, parkirnya lumayan jauh. Karena itu ada di dalam gang yang jalan masuk itu ngepres banget satu mobil, tapi dia tidak punya lahan parkir. Makanya harganya murah. Tapi Oke Baik Hostel itu dia langganannya bule-bule loh. Apalagi kalau bulan-bulan seperti dari Juli sampai dengan November, itu kan musim panas ya. Jadi banyak bule-bule main ke sini liburan. Hostel itu biasanya full terus gitu teman-teman. Jadi kita dari Jakarta ke Jogja itu kita 2 kali ngecharge ya. Yang pertama kemarin di rest area kilometer 228 Pejagan, yang kedua di rest area kilometer 456 di Salatiga. Tapi sebenarnya kalau ke Jogja itu bawa Ioniq 5 itu cukup-cukup aja untuk ngecharge 1 kali, tapi memang mepet banget, jadi agak mengerikan. Amannya sih memang ngecharge-nya 2 kali ya. Dan totalnya yang pertama kita mengeluarkan biaya Rp108.000, yang kedua kita mengeluarkan biaya Rp176.000. Jadi total kita ngecharge dari Jakarta ke Jogja itu biaya total itu segini. Tapi sebenarnya yang kedua itu kalau kita hitung-hitungan fair itu paling kepakainya cuma 20% aja. Jadi 176.000 kita 20%-in aja, jadi kira-kira segini. Nah itulah total biaya yang dikeluarkan untuk membawa mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dari Jakarta menuju ke Jogja. Irit banget kan listriknya, maksudnya pengeluarannya tuh kecil banget dibanding dengan untuk bayar tolnya, jauh lebih mahal bayar tolnya gitu teman-teman. Jadi sangat worth it memiliki mobil Hyundai Ioniq 5. Ini tidak dibayar sama Hyundai ya, tapi seperti yang aku bilang di awal video, Hyundai Ioniq 5 ini adalah salah satu mobil yang masuk ke wishlistku lah, mobil yang pengen banget dimiliki kalau suatu saat ada rezeki lebih. Hyundai Ioniq 5, terus juga Land Cruiser VX100 atau VXR atau Cygnus, itu mobil yang dalam wishlist aku lah suatu saat kalau punya rezeki lebih gitu ya. Ya gitulah teman-teman, ini aku langsung ke Klaten karena Mas Ridwan itu berangkat dari Jakarta, kalau nggak pagi ini sekarang itu nanti malam. Jadi nanti siang aku mau review mobil Honda Civic ya, Honda Civic yang sudah dijual. Terus
sorenya langsung menuju ke Surabaya. Kita akan naik bus Sugeng Rahayu. Jadi udah lama nggak naik Sugeng Rahayu. Pertama kalinya tahun 2025 naik bus Sugeng Rahayu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.